Samsul sudah lama terjebak dalam kesulitan hidup. Hidupnya yang serba kekurangan membuatnya merasa semakin jauh dari mimpi-mimpi yang dulu ia genggam. 3 tahun terakhir, dia bekerja keras sebagai buruh bangunan, namun hasilnya tak pernah cukup. Bahkan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia harus berutang ke sana kemari. Maya, istrinya, selalu menyemangati, namun lambat laun, wajah cantiknya yang dulu cerah kini sering dihiasi raut cemas. Ia tahu, suaminya sedang berjuang, tetapi kadang-kadang keputusasiannya tampak lebih besar dari segalanya. Samsul sering berpikir, mengapa orang lain bisa hidup bahagia dengan kekayaan yang berlimpah, sementara dia harus terjebak dalam roda kemiskinan yang tak kunjung berhenti berputar. Hatinya sering dipenuhi amarah, perasaan terperangkap, dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, saat ia duduk di warung kopi di pojok desa, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu berpakaian lusuh, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Samsul merasa ada yang istimewa. Lelaki itu duduk tanpa permisi, langsung menghadapi Samsul dengan pandangan tajam yang sulit dijelaskan. "Punya masalah?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Samsul sedikit terkejut, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Saya sudah lelah. Hidup saya tak pernah berubah, meskipun sudah berusaha keras," jawab Samsul, sejenak menunduk. Lelaki tua itu tersenyum, namun senyumannya terasa aneh, seperti tahu sesuatu yang lebih besar. "Kekayaan itu memang tak datang dengan mudah. Tetapi, kalau kamu ingin merubah hidupmu, aku bisa bantu." Samsul melirik lelaki itu, merasa curiga. "Bantu? Dengan cara apa?" Lelaki itu tidak buru-buru menjawab. Ia menatap tajam, seperti mengukur seberapa dalam keinginan Samsul untuk berubah. "Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Rumah besar, mobil mewah, uang yang tak terhitung banyaknya. Semua itu hanya dengan satu syarat." Samsul terpana. Itu semua yang selama ini dia impikan. "Apa syaratnya?" tanya Samsul, suara sedikit bergetar. Lelaki itu memperbaiki duduknya, semakin mendekatkan wajahnya. "Kamu harus membuat perjanjian dengan jin hitam." Samsul terdiam. Kata-kata itu seperti dentuman petir yang memecah kesunyian. Jin hitam. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang makhluk gaib ini. Makhluk yang dikatakan memberikan kekayaan kepada mereka yang berani melakukan perjanjian gelap. Tapi semua itu hanya cerita. Atau mungkin hanya tahayul. "Jin hitam?" tanya Samsul ragu. Lelaki tua itu mengangguk. "Jin hitam bukan makhluk sembarangan. Dia bisa memberimu kekayaan tanpa batas. Tapi, perjanjian ini bukan tanpa harga. Ada konsekuensinya." Maya, yang sedang menunggu di rumah, sudah mulai merasa ada yang aneh pada suaminya. Beberapa hari terakhir, Samsul semakin sering keluar malam, tanpa memberi penjelasan yang jelas. Maya merasa ada yang disembunyikan darinya. Walaupun ia percaya pada suaminya, ada perasaan tak enak yang menghantui dirinya. Malam itu, Samsul kembali menghilang. Maya merasa cemas dan, tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan setapak yang mengarah keluar desa. Tak jauh dari situ, ia melihat suaminya berbicara dengan lelaki tua yang sama. Maya berhenti, menyembunyikan diri di balik pepohonan, berusaha tidak terdeteksi. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat Samsul berbicara serius dengan lelaki itu. Ada sesuatu yang berubah di wajah suaminya. Sesuatu yang membuat Maya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa. "Apakah kamu benar-benar yakin?" Suara lelaki tua itu terdengar samar, namun Maya bisa mendengar jelas. Samsul mengangguk, wajahnya dipenuhi keteguhan. "Saya ingin merubah hidup saya. Saya lelah hidup seperti ini." Lelaki tua itu tersenyum. "Baiklah. Jika kamu siap, datanglah ke tempat yang saya tentukan. Perjanjian ini akan mengubah hidupmu selamanya." Maya menggigit bibirnya, hati semakin berdebar. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi yang jelas,
Ia merasa bahwa keputusan yang akan diambil Samsul adalah keputusan besar. Keputusan yang akan membawa mereka ke arah yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika Samsul pulang, Maya menunggu dengan cemas. "Samsul, kamu tadi berbicara dengan siapa?" tanyanya pelan, berusaha tetap tenang. Samsul menatap Maya dengan tatapan kosong. "Tidak ada apa-apa, Maya. Semuanya baik-baik saja." Namun, Maya bisa melihat kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Dia tahu, suaminya sedang menghadapi sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tak bisa mereka hadapi bersama. Malam itu, Samsul terjaga. Ia merasa jantungnya berdegup cepat, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa ia pahami. Keinginan untuk kaya, untuk keluar dari kemiskinan, begitu kuat menguasai pikirannya. Dan di dalam kegelapan malam itu, ia tahu keputusan besar sudah semakin dekat. Perjanjian itu, yang akan mengubah hidupnya selamanya, sudah menunggu di depan. Tapi apakah dia benar-benar siap untuk membayar harganya? Pagi itu, Samsul tidak bisa menahan kegelisahannya. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan kekosongan yang menyelubungi hatinya. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, bayangan lelaki tua itu dan perkataannya tentang jin hitam terus menghantui pikirannya. Di luar, cahaya matahari yang hangat menembus celah-celah dinding rumah sederhana mereka. Maya yang sudah terbangun lebih dulu menyapanya dengan senyuman, namun Samsul tahu senyum itu tak mampu menutupi kegelisahan yang ada. Istrinya selalu tahu kalau ada yang tidak beres, meskipun ia berusaha sekuat mungkin menyembunyikan perasaannya. "Selamat pagi, sayang," Maya menyapa sambil meletakkan secangkir kopi di meja. Samsul hanya menjawab dengan anggukan ringan, meskipun pikirannya jauh dari situ. Ia menatap secangkir kopi di depannya tanpa benar-benar melihatnya. Maya memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Wajah Samsul terlihat lebih lelah, matanya cemas. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun ia tahu Samsul akan mengelak atau hanya memberi alasan yang tidak masuk akal. "Kenapa kamu kelihatan gelisah, Samsul? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Maya bertanya lembut, sambil duduk di sebelah suaminya. Samsul terdiam sejenak. Ia ingin mengungkapkan semuanya, ingin memberitahu Maya tentang pertemuannya dengan lelaki tua itu, tentang perjanjian yang hampir dibuatnya. Tapi suara hatinya, yang dipenuhi dengan keinginan untuk kaya, menghalangi kata-kata itu keluar. Aku hanya lelah, Maya," jawab Samsul akhirnya, suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Maya memandang suaminya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Samsul darinya. Namun, ia tidak bisa memaksa. Dengan lembut, Maya meraih tangan Samsul dan menggenggamnya erat. "Aku tahu kamu sedang berjuang, Samsul. Tapi ingat, aku selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama," Maya berkata dengan penuh keyakinan. Samsul menatap tangannya yang digenggam oleh Maya, merasakan kehangatan yang datang dari istrinya. Namun, di sisi lain, perasaan yang ia rasakan semakin berat. Ia tahu, keputusan yang akan diambilnya malam itu akan mengubah semuanya, baik dirinya, keluarganya, bahkan masa depan mereka. Setelah sarapan, Samsul beranjak keluar rumah, beralasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Maya mengangguk, tetapi dia bisa merasakan keanehan dalam langkah suaminya. Samsul tidak biasa keluar rumah tanpa memberitahunya lebih dulu. Kali ini, ia merasa Samsul sedang melarikan diri dari sesuatu. Samsul berjalan menuju tempat yang telah disepakati dengan lelaki tua itu, sebuah tempat terpencil di pinggir desa yang jarang dilalui orang. Di sepanjang perjalanan, perasaan ragu semakin menyelimuti dirinya. Apa yang sedang ia lakukan? Apakah ini keputusan yang benar? Namun, suara dalam hatinya yang terus menginginkan perubahan, menginginkan kekayaan, menuntunnya untuk terus melangkah. Saat ia sampai di tempat yang dimaksud, lelaki tua itu sudah menunggunya di bawah pohon besar. Kali ini, tidak ada senyum seperti yang ia lihat sebelumnya.
Lelaki tua itu terlihat serius, bahkan lebih mengerikan. Di sampingnya berdiri bayangan hitam yang samar-samar terlihat, namun terasa begitu kuat. Samsul tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. "Datang juga kamu?" Suara lelaki tua itu terdengar serak. "Kamu sudah siap, kan?" Samsul menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saya siap," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum, tetapi senyumannya kali ini lebih menakutkan. "Ingat, perjanjian ini tidak mudah. Jin hitam akan memberimu apa yang kamu inginkan, tapi ingat juga, dia akan mengambil sesuatu yang berharga darimu. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini." Samsul mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia sudah lama merindukan kekayaan, sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan yang menyiksanya. Hanya ada satu pilihan dalam pikirannya, mendapatkan semua yang diinginkan, tanpa peduli apa yang harus ia bayar. Lelaki tua itu melangkah mendekat, menyodorkan sebuah buku kecil yang terbuat dari kulit hitam. "Ini adalah kontraknya. Tanda tangani, dan semuanya akan berubah," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Dengan tangan gemetar, Samsul membuka buku itu. Di dalamnya hanya ada tulisan yang tampaknya tidak bisa dibaca dengan mudah, seolah-olah ditulis dalam bahasa yang sangat tua. Namun, ada satu kalimat yang terlihat jelas. "Dengan menandatangani ini, kamu setuju untuk mengikat perjanjian dengan jin hitam, dan menerima segala akibatnya." Samsul menatap tulisan itu dengan ragu. Apa yang sedang ia lakukan? Namun, suara dalam dirinya semakin keras, mengingatkan pada semua impian yang belum tercapai, pada kekayaan yang selalu terbayang. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menandatangani buku itu. Begitu tinta menyentuh kertas, Samsul merasakan suatu perubahan yang aneh. Tubuhnya seperti tergetar, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Dalam sekejap, makhluk hitam itu bergerak mendekat, mengangkat tangan yang panjang dan dingin, lalu menepuk bahunya. Perjanjian sudah dibuat, suara jin hitam terdengar rendah dan dalam, seperti suara dari kedalaman yang jauh. Samsul menatapnya, merasa jantungnya berdebar hebat. Apa yang baru saja ia lakukan? Ia tidak tahu, tapi yang ia tahu adalah, hidupnya akan berubah. Begitu cepat, begitu drastis. Dan apakah itu akan menjadi kebahagiaan yang ia impikan, atau malah bencana yang menanti? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah perjanjian ini sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Dengan langkah berat, Samsul berbalik dan berjalan pulang. Setiap langkahnya terasa seperti ada beban yang lebih berat, dan sesuatu dalam dirinya merasa tidak nyaman. Namun, perasaan itu disembunyikan di balik sebuah harapan yang semakin membara, harapan akan kekayaan yang tak terbatas. Malam itu, Samsul kembali ke rumah dalam keadaan yang berbeda. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya. Ketika ia membuka pintu rumah, Maya sedang duduk di meja makan, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Namun, kali ini, Maya bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. "Ada apa, Samsul? Kamu terlihat berbeda," tanya Maya pelan, berusaha mencari tahu apa yang sedang dipikirkan suaminya. Samsul tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja, duduk, dan menatap tangan yang masih gemetar. Perasaannya campur aduk, antara lega dan ketakutan. Ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang baru saja ia lakukan dan tidak bisa ia balikkan. Aku merasa aneh, Maya," kata Samsul akhirnya, suara yang keluar terasa berat. "Tapi, aku yakin ini akan membawa perubahan." Maya semakin cemas. "Perubahan seperti apa? Apa yang terjadi, Samsul?" Samsul menatap istrinya, merasa tidak mampu mengungkapkan seluruh kebenaran. Ada ketakutan yang menggerogoti dirinya, namun juga ada kepuasan yang datang dengan keputusan yang telah ia buat. Semua yang ia inginkan, kekayaan, kemewahan, kebebasan dari beban hidup, terasa semakin dekat. Namun, apakah semua itu sebanding dengan apa yang ia korbankan?
Aku telah membuat keputusan besar, Samsul berkata pelan, tidak langsung menatap Maya. Aku sudah membuat perjanjian. Maya terdiam. Perjanjian? Perjanjian apa, Samsul? Samsul menghela napas panjang. Ia tahu, akhirnya ia harus mengungkapkan semuanya, meski itu membuatnya merasa tidak nyaman. Perjanjian dengan jin hitam. Maya terkejut, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Jin hitam? Kamu serius, Samsul? Kenapa kamu melakukan itu? Samsul menunduk, tidak berani menatap mata Maya. Aku sudah lelah, Maya. Aku ingin merubah hidup kita. Aku ingin kita tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Aku ingin kita punya segalanya. Dan, ini satu-satunya jalan yang bisa aku ambil. Maya terdiam lama. Pikiran dan perasaan bercampur aduk. Ia mencintai Samsul, tetapi ia juga tahu betapa besar bahaya yang ada di balik keputusan tersebut. Jin hitam adalah makhluk gaib yang terkenal dalam cerita-cerita seram. Dan perjanjian dengan jin hitam selalu membawa harga yang sangat mahal. Sesuatu yang harus dibayar. Kadang, bukan hanya harta, tetapi nyawa. Maya menggenggam tangan Samsul. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Samsul. Jin hitam bukan makhluk yang bisa main-main. Jika kamu memilih jalan ini, kita akan menghadapi konsekuensinya. Samsul menatap Maya dengan tatapan kosong. Ia tahu apa yang Maya katakan benar, tapi perasaan yang mendalam untuk mengubah hidupnya lebih besar daripada rasa takut. Aku tahu, Maya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Kita akan kaya. Kita akan memiliki semuanya. Maya hanya bisa menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang ia tahu adalah, Samsul sudah terjebak dalam perjanjian yang mungkin tidak bisa ia keluar darinya. Dan itu menakutkan. Keesokan harinya, Samsul bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi ia sudah siap keluar. Maya yang masih tertidur terbangun ketika mendengar langkah Samsul. Samsul, mau kemana? Tanya Maya dengan suara berat, setengah terkejut. Aku ada urusan, jawab Samsul singkat, dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Aku akan cepat kembali. Maya mencoba bangkit, tetapi rasa cemas kembali menyelimutinya. Urusan apa, Samsul? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Samsul menatap istrinya dengan wajah yang sulit dipahami. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maya merasa tidak nyaman, tetapi Samsul sudah menghilang sebelum ia sempat berkata lebih banyak. Maya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, mencoba menenangkan dirinya. Namun, perasaan khawatir semakin menggerogoti hatinya. Sesuatu tidak beres, dan ia tahu, ia harus menemukan jawaban. Samsul kembali lebih cepat dari yang ia duga. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika ia melangkah masuk ke rumah, aura tubuhnya terasa lebih kuat. Wajahnya tidak lagi murung seperti sebelumnya. Ia berjalan dengan langkah lebih percaya diri. Ada perubahan yang nyata, meskipun Samsul berusaha menyembunyikannya. Maya yang sedang duduk di ruang tamu menatap suaminya dengan perasaan yang lebih cemas. Samsul, apa yang terjadi? Tanyanya, mencoba mengendalikan suara yang bergetar. Samsul tersenyum tipis. Aku sudah mendapatkan yang aku inginkan, Maya. Semua akan berubah sekarang. Kita akan hidup lebih baik. Maya memandangi suaminya, namun ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa semuanya belum berakhir. Perubahan yang terjadi pada Samsul bukan hanya karena keberhasilan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menakutkan. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan mereka memang mulai berubah. Samsul tiba-tiba mendapatkan sejumlah uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari mana uang itu datang, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja, sebuah rumah besar muncul di depan mata mereka. Ada mobil baru yang terparkir di garasi. Samsul seakan-akan mendapat semua yang diinginkannya dalam waktu yang sangat singkat.
Namun, semakin banyak harta yang datang, semakin terasa ada yang salah. Ada perasaan aneh yang terus menyelimuti Samsul. Ia merasa tidak bisa tidur nyenyak. Ada suara-suara halus yang terdengar di malam hari, suara yang tak bisa ia pahami. Dan yang lebih mengganggu, bayangan hitam yang pernah ia lihat bersama lelaki tua itu, kadang muncul dalam mimpinya. Samsul mulai merasa terperangkap dalam hidup yang ia inginkan. Kekayaan itu, meskipun memberi kenyamanan, juga membawa ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Terkadang, ia merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya sekarang tidaklah sepenuhnya miliknya. Sesuatu, atau seseorang, terus mengawasinya. Dan harga yang harus dibayar, semakin jelas terasa. Perjalanan Samsul menuju kekayaan baru saja dimulai. Namun, setiap langkahnya sekarang terasa semakin berat. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan, atau berapa banyak yang harus ia bayar untuk semua ini. Kehidupan Samsul dan Maya berubah begitu cepat setelah perjanjian itu. Mereka kini tinggal di rumah besar, yang dulu hanya bisa mereka impikan. Segala keinginan Samsul tentang kekayaan terwujud. Mobil-mobil mewah terparkir di depan rumah, barang-barang berharga menghiasi setiap sudut ruang. Namun, meski semua itu tampak seperti kebahagiaan, ada sesuatu yang membebani Samsul. Sesuatu yang tak bisa ia hindari. Malam itu, Samsul terjaga. Seperti biasa, tidurnya tidak nyenyak. Ia bisa merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah ketegangan yang tak terjelaskan, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan, sangat pelan, seperti seseorang yang sedang mendekat. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di kamarnya. Suara itu menghilang begitu saja, namun rasa cemas yang ditinggalkan makin membebani hati Samsul. Maya yang tidur di sampingnya terbangun, merasakan Samsul gelisah. "Samsul, ada apa? Kenapa kamu tidak bisa tidur?" tanya Maya, matanya masih setengah terpejam. Samsul hanya menggeleng pelan, berusaha menenangkan diri sendiri. "Aku hanya sedikit terjaga, Maya. Mungkin cuma capek," jawabnya, meski dalam hatinya ada rasa yang lebih mendalam, rasa ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, Maya bisa merasakan ketegangan itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Samsul berusaha menyembunyikannya. Sejak perjanjian itu, ada perubahan besar dalam diri suaminya. Ia menjadi lebih tertutup, sering melamun, dan kadang tampak seperti ada beban berat yang menggelayuti pikirannya. Pagi itu, Samsul kembali keluar rumah lebih cepat dari biasanya. Kali ini, Maya tidak mencoba menghalangi, karena ia tahu bahwa Samsul tidak akan memberitahunya apapun. Samsul selalu menyembunyikan perasaannya, menganggap bahwa ia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Namun, ia tak tahu bahwa semakin dalam ia terlibat dengan jin hitam, semakin ia terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk keluar. Maya memutuskan untuk mengikuti suaminya. Dari jendela rumah, ia mengamati Samsul pergi menuju arah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Samsul sepertinya sudah terbiasa pergi ke tempat yang sunyi, yang entah apa tujuannya. Maya merasa hati kecilnya berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk mengikutinya. Setengah jam kemudian, Maya berhenti di pinggir jalan, tak jauh dari tempat yang Samsul tuju. Ia menyembunyikan diri di balik pohon besar, mengintip suaminya yang sudah tiba di sebuah tempat terpencil. Dari jauh, ia melihat Samsul berdiri di depan sebuah bangunan lama yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bangunan itu tampak usang dan terbengkalai, seakan tak ada yang pernah menghuni tempat itu. Maya merasa gelisah, tapi ia tetap diam di tempat, tidak ingin ketahuan. Tak lama setelah Samsul masuk ke dalam bangunan, Maya memutuskan untuk mendekat. Ia berjalan pelan, berusaha tidak membuat suara. Saat ia sudah cukup dekat, ia mendengar suara bisikan dari dalam. Suara yang rendah dan berat, seperti suara lelaki tua yang pernah Samsul ceritakan. Maya merinding. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat kelam di balik semua ini. Tiba-tiba,
suara langkah kaki terdengar di dekatnya. Maya terkejut dan langsung bersembunyi di balik pohon. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan gelap melintas di depannya. Itu bukanlah orang biasa. Makhluk itu memiliki bentuk yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, seolah-olah tubuhnya dibuat dari bayangan itu sendiri. Maya tidak berani mengintip lebih jauh, tetapi dari suara langkahnya, ia tahu bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Hatinya semakin berdebar. Ia tahu, ini bukan hanya perasaan takut biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang membahayakan mereka berdua. Maya memutuskan untuk kembali ke rumah, meskipun perasaan curiganya semakin kuat. Di rumah, Maya berusaha berpikir jernih. Apa yang sedang terjadi pada suaminya? Mengapa Samsul begitu terobsesi dengan kekayaan? Dan siapa sebenarnya lelaki tua itu? Mengapa ada makhluk yang sepertinya mengintai mereka? Hari demi hari, Maya merasa semakin terisolasi dari suaminya. Samsul semakin sering keluar rumah, pergi entah kemana. Setiap kali ia pulang, ada perubahan dalam dirinya, perubahan yang semakin mengerikan. Ia tampak lebih dingin, lebih terfokus pada harta, dan semakin menjauhkan dirinya dari Maya. Suatu hari, ketika Samsul pulang, Maya memberanikan diri untuk bertanya. "Apa yang terjadi, Samsul? Aku khawatir. Kamu semakin jauh dari aku," kata Maya dengan suara lembut, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Samsul menatap Maya dengan mata yang kosong. "Kita harus lebih fokus, Maya. Semua ini demi kita. Semua ini demi masa depan kita," jawabnya, dengan nada yang sedikit terdengar seperti perintah. Maya merasa ada sesuatu yang salah. Mata Samsul yang biasanya penuh dengan kehangatan kini tampak kosong, seolah ada sesuatu yang telah menguasai dirinya. Ia merasa semakin terpinggirkan dalam hidup suaminya, meskipun mereka tinggal di rumah besar dan hidup dalam kemewahan. Beberapa malam kemudian, Samsul kembali terbangun di tengah malam. Kali ini, perasaan tidak nyaman yang ia rasakan semakin kuat. Suara langkah kaki itu kembali terdengar di malam hari, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Samsul merasa ada yang mengawasinya. Ia bisa merasakan dinginnya udara yang tiba-tiba memenuhi kamar, meskipun jendela tertutup rapat. Saat ia menoleh, ia melihat sosok hitam berdiri di sudut kamar. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengamati Samsul dengan tatapan yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana di kamar menjadi semakin dingin, dan Samsul merasa sesak napas. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, "Tanda-tanda sudah datang, Samsul. Kamu sudah mulai merasakannya. Hanya tinggal sedikit lagi." Samsul terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Perjanjian yang ia buat dengan jin hitam kini mulai menunjukkan konsekuensinya. Apa yang ia peroleh, kekayaan yang ia dambakan, sekarang terasa semakin kosong. Dan perasaan itu, perasaan bahwa semuanya akan hancur, semakin menguasai dirinya. Ia ingin keluar dari perjanjian itu. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi ia tahu itu sudah tidak mungkin. Jin hitam tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Samsul terjebak, dan tak ada lagi jalan keluar. Sejak malam itu, perasaan ketakutan Samsul semakin mencekam. Ia tak bisa tidur nyenyak, dan setiap kali ia menutup matanya, bayangan hitam itu kembali datang menghantuinya. Ada suara langkah kaki yang terdengar di tengah malam, ada rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Bahkan ketika ia berusaha untuk membicarakan hal ini dengan Maya, kata-katanya terasa sulit keluar. Perasaan bersalah terus menggerogoti dirinya. Samsul tahu bahwa ia sudah terlalu jauh terjerat dalam perjanjian dengan jin hitam. Namun, meskipun segala yang ia miliki kini melimpah, hati dan pikirannya justru semakin kosong. Harta yang ia dambakan seolah tidak mampu mengusir rasa takut dan penyesalan yang semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang ia sendiri buat. Di tengah kegelisahannya, Maya semakin merasa ada yang tidak beres. Ia bisa melihat perubahan yang semakin mencolok pada Samsul. Ada jarak yang terbentang antara mereka,
meskipun mereka tinggal bersama di rumah yang besar itu. Samsul seringkali keluar rumah tanpa memberitahunya, dan jika sudah pulang, ia selalu membawa aura ketegangan yang sulit dijelaskan. Maya tahu, suaminya sudah tidak lagi seperti dulu. Suatu hari, ketika Samsul sedang duduk di ruang kerja, Maya memutuskan untuk bertanya langsung. Ia tak bisa lagi diam melihat perubahan besar yang terjadi. "Samsul, kenapa kamu berubah?" tanya Maya, suaranya bergetar karena khawatir. "Kamu tidak lagi seperti dulu. Ada apa denganmu?" Samsul menatap istrinya dengan wajah yang kosong. Ia tahu Maya merasa cemas, tapi tidak bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya sedang ia rasakan. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak bisa keluar dari perjanjian itu, tetapi kata-kata itu tidak bisa ia ucapkan. "Semua ini untuk kita, Maya," jawab Samsul, dengan nada yang terdengar datar. "Kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan. Apa lagi yang kamu khawatirkan?" Maya menggenggam tangan Samsul, mencoba mencari mata suaminya, tetapi yang ia temui justru kosong, seolah-olah Samsul bukan lagi orang yang ia kenal. "Aku tidak peduli dengan harta, Samsul. Aku peduli dengan kamu. Kamu tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang tidak beres." Samsul mengalihkan pandangannya, berusaha menghindar. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Ia ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang mengikutinya, bahwa ia merasa seperti dipantau setiap saat. Tetapi perasaan takut itu terlalu besar untuk diungkapkan. "Aku sudah bilang, Maya, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir," kata Samsul, suaranya semakin tegas. "Kita punya semuanya sekarang." Maya merasakan ada yang salah. Jawaban Samsul terasa semakin jauh dari kebenaran. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Mungkin Samsul sendiri sudah tidak tahu lagi apa yang ia inginkan. Semua yang ada di sekeliling mereka, rumah, mobil, harta benda, terasa semakin tidak berarti. Semua itu tidak bisa menghapus ketakutan yang menghinggapi mereka. Malam itu, ketika Maya sudah tidur, Samsul kembali terbangun. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa takut yang semakin kuat. Suara itu kembali terdengar di kepalanya, bisikan yang menuntunnya menuju tempat yang semakin gelap. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Samsul bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan keluar kamar. Langkahnya terhuyung-huyung, seolah tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ketika ia melangkah ke ruang tengah, ia melihat bayangan hitam yang sudah biasa menghantuinya. Bayangan itu kini tampak semakin nyata, semakin dekat. Samsul tahu, jin hitam tidak akan membiarkan dirinya lepas begitu saja. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara. "Sudah waktunya untuk membayar, Samsul. Semua yang kamu inginkan ada di tanganmu, tapi ada harga yang harus dibayar." Samsul berdiri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang dimaksud oleh jin hitam. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk semua kekayaan dan kemewahan yang ia peroleh. Dan harga itu, lebih dari sekadar uang atau harta. Harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Apa yang harus aku bayar?" Samsul berbisik, suaranya serak. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Bayangan itu mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Itu bukan wajah manusia, melainkan wajah yang tampak lebih seperti sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wajah itu tidak mengandung emosi, hanya kekosongan yang menakutkan. "Nyawa," jawab jin hitam dengan suara berat yang menggema. "Tapi bukan nyawa sembarangan. Ada yang lebih berharga dari itu. Kamu akan kehilangan sesuatu yang paling kamu cintai." Samsul merasa darahnya membeku. "Apa maksudmu? Aku sudah memiliki segalanya. Apa lagi yang kamu inginkan?" Jin hitam tertawa pelan, suara tawa itu seperti suara gesekan batu tajam. "Kekayaan memang bisa membeli banyak hal, Samsul. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli. Seperti cinta. Seperti kebahagiaan. Dan itulah yang akan aku ambil darimu."
Samsul merasa perutnya bergejolak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa terjebak, dan semakin dalam ia terjerat, semakin sulit untuk keluar. Semua yang telah ia dapatkan ternyata tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Rasa takut dan penyesalan semakin menggerogoti dirinya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai melawan, sesuatu yang ingin ia lakukan untuk mengubah semuanya. Saya tidak ingin kehilangan dia, Samsul berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Saya tidak ingin kehilangan Maya. Tetapi suara itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Samsul tahu, hari-hari yang akan datang akan semakin sulit. Dan ia tidak tahu apakah ia masih bisa melawan ataukah semuanya sudah terlambat. Pagi itu, Maya terbangun dan mendapati Samsul duduk termenung di ruang tengah. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Maya mendekat, merasakan ada yang sangat tidak beres. "Samsul, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini?" tanya Maya dengan cemas. Samsul menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Ia tahu bahwa apa yang sudah ia lakukan tidak bisa dibatalkan. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, konsekuensi yang bisa menghancurkan segalanya. Samsul terbangun pagi itu dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Matanya berat, seolah tidak pernah tidur semalam penuh. Seluruh tubuhnya terasa lemas, bahkan meski ia baru saja membuka mata, rasa takut itu sudah menghantuinya. Ia tahu ada sesuatu yang jahat mengintai, tapi kali ini ia merasa semakin tak berdaya. Di sampingnya, Maya sudah bangun. Ia sedang menyiapkan sarapan di dapur, dengan wajah cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak kejadian malam itu, Maya merasa ada yang sangat salah dengan Samsul. Keberadaannya yang semakin jauh, perilakunya yang semakin berubah, semua itu mengkhawatirkan Maya. Namun, setiap kali ia bertanya, Samsul hanya menjawab dengan kata-kata yang menghindar, seolah ingin mengunci perasaan dan pikiran dalam dirinya sendiri. "Kenapa kamu tidak tidur semalam?" Maya bertanya dengan lembut, ketika Samsul masuk ke ruang makan, duduk dengan tubuh yang terlihat sangat lelah. Samsul menatap Maya, ada kebingungan dan keputusasaan di matanya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku hanya merasa tidak bisa tidur, Maya," jawabnya, sambil menundukkan kepala, seolah menghindari tatapan istrinya. Maya tahu itu bukan jawaban yang sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah tidur. Sesuatu yang semakin sulit untuk ia abaikan. Namun, ia tidak ingin memaksa Samsul untuk bercerita jika ia belum siap. "Apa yang sebenarnya terjadi, Samsul?" tanya Maya lagi, kali ini suaranya lebih tegas. "Kamu berubah, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi denganmu. Apa yang kamu sembunyikan?" Samsul menatap Maya, ada ketegangan di wajahnya. Ia merasa bersalah, tetapi kata-kata itu begitu sulit keluar. Ia ingin mengatakan bahwa hidup mereka sudah tidak bisa kembali seperti semula, bahwa ia sudah terjebak dalam sebuah perjanjian yang mengerikan. Tapi ia tahu, itu akan menghancurkan Maya. Ia tidak ingin melihat wanita yang ia cintai terjebak dalam kegelapan yang sama. "Maya, aku minta maaf. Aku hanya butuh waktu," jawab Samsul akhirnya, dengan suara yang rendah. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seakan-akan dunia di sekitarnya sedang berputar begitu cepat. Maya menatapnya, merasa semakin cemas. Sesuatu dalam dirinya memberontak, meminta agar ia tidak hanya diam. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Samsul semakin tertutup, dan Maya merasa seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Semua kemewahan yang mereka miliki tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang merasuki hatinya. Samsul bangkit dari meja, dan tanpa berkata apa-apa, ia berjalan keluar rumah. Maya hanya bisa memandanginya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Kemana lagi dia pergi? Gumamnya dalam hati. Rasa takut semakin menyelimutinya, tapi ia tak bisa mengabaikan Samsul. Perasaan ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Maya memutuskan untuk mengikuti Samsul,
meskipun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa bahwa jika ia tidak melakukannya sekarang, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kali ini, ia tak akan membiarkan suaminya pergi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia mengendap-endap keluar rumah, mencoba mengikuti jejak langkah Samsul yang semakin menjauh. Maya berhati-hati, tak ingin terlihat, tetapi cukup dekat untuk mengamati setiap gerakan Samsul. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang jauh dari keramaian. Maya merasa semakin terisolasi, tapi ia tidak bisa mundur. Samsul terlalu penting baginya. Setelah beberapa menit berjalan, Samsul berhenti di depan sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Maya memperhatikan dengan cermat. Bangunan itu tampak seperti rumah tua, terkubur di tengah hutan. Tidak ada tanda kehidupan di sekitar situ. Hanya kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Samsul berdiri di depan pintu rumah tua itu, seolah menunggu sesuatu. Maya merinding, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia terus mengamati, mencoba mendekat tanpa terdeteksi. Dari tempat persembunyiannya, Maya bisa melihat Samsul mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil yang berkilauan, lalu meletakkannya di atas batu besar di depan rumah. Samsul berdiri diam, menatap benda itu dengan tatapan kosong. Maya merasa semakin tidak nyaman, ada sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu, sebuah suara berat terdengar, seperti gema yang berasal dari dalam tanah. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya sendiri, menggetarkan tubuhnya. Maya hampir saja jatuh, tetapi ia berhasil menahan diri dan tetap tersembunyi. Tiba-tiba, pintu rumah tua itu terbuka perlahan. Dari dalam, keluar sosok hitam yang sangat tinggi. Wajahnya tak bisa dikenali, karena seolah diselimuti bayangan gelap yang pekat. Sosok itu mendekati Samsul, dan keduanya saling bertatap. Sudah siap untuk membayar, Samsul? Suara itu terdengar dalam dan berat, seperti gema yang tak bisa lepas dari telinga Maya. Samsul menunduk, dan Maya bisa melihat tubuhnya bergetar. Aku tidak bisa keluar lagi, jawab Samsul dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku terjebak. Maya mendekat sedikit lagi, ingin mendengar lebih jelas, tetapi tiba-tiba, sosok hitam itu berbalik, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa seolah-olah ia terlihat. Sosok itu menatap langsung ke arahnya, dan saat itu juga, Maya merasakan angin dingin yang sangat tajam berhembus. Seluruh tubuhnya seperti terkunci. Sosok itu berbicara lagi, suaranya menggema ke dalam pikirannya. Kau tidak bisa melarikan diri, Maya. Semuanya sudah ditentukan. Maya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi tiba-tiba kakinya bergerak mundur, mencoba untuk pergi. Ia tak bisa menahan rasa takut yang semakin mencekam. Ia tahu, Samsul sedang berada di ujung jurang yang sangat dalam, dan ia tak bisa membiarkan suaminya tenggelam sendirian. Namun, ketika Maya berbalik untuk berlari, sosok itu sudah hilang. Begitu juga dengan Samsul. Keheningan menyelimuti tempat itu, seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Maya berdiri kaku di tempatnya, kebingungannya semakin dalam. Apa yang baru saja ia saksikan? Dan bagaimana ia bisa menyelamatkan Samsul? Maya kembali ke rumah dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ada ketakutan, ada penyesalan, dan ada kebingungan yang mendera pikirannya. Ia merasa seolah-olah mereka berdua sudah berada di ambang kehancuran, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Hari-hari setelah kejadian itu, Samsul semakin tertutup. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di ruang kerjanya, tidak berbicara banyak dengan Maya. Maya mencoba untuk mendekatinya, namun setiap kali ia berbicara, Samsul hanya memberikan jawaban singkat atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Kegelisahan yang dirasakan Maya semakin mendalam. Semua yang mereka miliki sekarang terasa kosong, hampa. Maya mulai merasakan ketakutan yang nyata. Samsul bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Ada sesuatu yang telah merubah dirinya, dan Maya merasa bahwa ia tidak lagi bisa mengandalkan suaminya. Setiap kali ia mencoba mencari tahu lebih banyak, Samsul selalu menghindar, atau mengubah topik pembicaraan. Tetapi,
Apa yang lebih mengganggu Maya adalah sikap Samsul yang semakin terasing dari dunia nyata. Ia seringkali terlihat seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri, seperti terjebak dalam dunia yang tidak terlihat oleh orang lain. Maya semakin merasa bahwa mereka tidak hanya menghadapi masalah dalam hubungan mereka, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan. Ia ingat dengan jelas betapa Samsul selalu menyebutkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia tahu itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Maya merasa ia semakin jauh dari Samsul, dan ia takut kalau suatu hari nanti, ia akan kehilangan orang yang paling ia cintai tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada suatu malam, Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Ia tahu ia harus tahu lebih banyak, terutama setelah melihat apa yang terjadi di depan rumah tua beberapa malam yang lalu. Ia tidak bisa hanya diam dan menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Maya merasa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang perjanjian yang telah mengubah hidup mereka. Malam itu, setelah Samsul pergi tidur, Maya mengambil langkah pertama. Ia mengenakan pakaian hitam, menutupi wajahnya dengan topi untuk menghindari terlihat oleh siapapun. Hatinya berdegup kencang, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Ia mengambil tas kecil yang berisi senter dan ponsel untuk berjaga-jaga. Dengan hati-hati, Maya keluar dari rumah, menyusuri jalan yang menuju ke hutan. Maya berhenti tepat di depan rumah tua itu. Ketakutan masih menggelayuti pikirannya, tetapi tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Ia tahu, jika ia tetap diam, ia akan kehilangan Samsul selamanya. Kali ini, Maya bertekad untuk tidak mundur. Saat ia berdiri di depan rumah tua itu, sebuah suara aneh terdengar dari dalam. Suara itu seperti bisikan, seolah-olah memanggilnya untuk masuk. Maya mengerutkan kening, mencoba mengendalikan diri, dan dengan langkah hati-hati, ia mulai mendekati pintu rumah yang sudah hampir runtuh itu. Begitu ia menginjakkan kaki ke dalam rumah, hawa dingin menyambutnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Maya menyalakan senter dan mulai menyusuri ruangan gelap yang dipenuhi debu. Beberapa langkah lebih dalam, ia menemukan sebuah ruangan yang tampaknya pernah menjadi ruang tamu. Di tengah ruangan itu, ada meja kayu besar yang sudah lapuk dimakan usia. Di atas meja itu, Maya melihat sebuah buku tebal yang tampak usang. Buku itu tertutup dengan rapi, seolah-olah menunggu seseorang untuk membukanya. Dengan hati-hati, Maya mendekati meja dan membuka buku tersebut. Di dalamnya, ia menemukan berbagai tulisan yang tampaknya merupakan catatan atau ritual. Halaman-halaman itu penuh dengan simbol-simbol yang tidak ia pahami, dan kata-kata yang sepertinya berasal dari bahasa kuno. Maya mulai merasa semakin cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Maya langsung menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya, Samsul. Wajah suaminya tampak pucat dan tertekan, seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur yang sangat buruk. "Maya, jangan!" teriak Samsul, suaranya serak, penuh ketakutan. "Kamu harus pergi dari sini." Maya terkejut, tapi ia tidak mundur. "Samsul, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" tanyanya, suara penuh emosi. Samsul menggelengkan kepala dengan cepat, seolah mencoba menghindari jawabannya. "Kamu tidak mengerti, Maya. Ini semua sudah terlambat. Kamu harus pergi sekarang. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya." Maya merasa hatinya dihantam keras. "Apa maksudmu, Samsul? Aku sudah cukup mendengar kebohongan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah kamu lakukan?" Samsul menunduk, tidak bisa menatap wajah Maya. "Aku terikat dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar perjanjian. Jin hitam, dia sudah menguasai hidupku. Aku tidak bisa keluar lagi, Maya. Aku tak bisa melarikan diri." Maya mendekat, mencoba meraih tangan Samsul. "Samsul, kita bisa keluar dari ini. Kita bisa melawan, kita bisa mencari jalan keluar." Samsul menarik tangannya dengan keras, seolah takut jika Maya menyentuhnya,
sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tidak, Maya. Kamu tidak bisa. Kami sudah terlalu jauh. Aku sudah membuat kesalahan besar, dan sekarang aku harus membayarnya. Maya merasa kebingungannya semakin besar. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Samsul menatap Maya dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu harus pergi. Jangan ikut terlibat. Jika kamu tetap di sini, kamu akan jadi bagian dari kutukan ini. Maya merasa dadanya sesak. Aku tidak bisa pergi begitu saja, Samsul. Aku mencintaimu, dan aku akan berjuang untukmu. Samsul menggelengkan kepala lagi. Terlalu terlambat untuk itu. Jika kamu terus berjuang, aku akan kehilanganmu, Maya. Dan kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara tawa yang rendah dan menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Maya berbalik dan melihat bayangan hitam yang mulai muncul dari kegelapan. Sosok itu semakin jelas, dengan wajah yang tampak seperti gabungan dari berbagai makhluk mengerikan. Wajah itu memandang Maya dengan senyum yang dingin. Samsul benar, suara itu bergema di dalam ruangan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa melawan perjanjian ini. Maya merasakan seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai bergeser, dan segala yang ia kenal mulai runtuh. Ia tahu, mereka tidak hanya berjuang melawan kutukan. Mereka sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kuat, dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Maya tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Di hadapannya kini, bukan hanya Samsul yang terperangkap, tetapi dirinya sendiri. Sosok hitam itu, jin yang telah mengikat hidup Samsul, semakin mendekat dengan langkah berat, seperti bayangan yang menelan segala cahaya. Tawa menyeramkan itu kembali menggema, dan Maya merasakan tubuhnya seperti terkunci, tak mampu bergerak. Apa yang kamu inginkan dariku? Suara Maya gemetar, mencoba menahan rasa takut yang semakin menguasai. Ia tak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan orang yang bisa melawan makhluk seperti itu. Sosok hitam itu, yang entah dari mana asalnya, mendekat lebih dekat, dengan senyum yang semakin lebar. Wajahnya yang gelap dan tak berbentuk itu menatapnya seolah sedang menilai. Aku tidak ingin apa-apa darimu, Maya, jawabnya, suaranya begitu dalam, seakan datang dari jauh di bawah tanah. Aku hanya ingin melihatmu menyaksikan bagaimana segala sesuatu hancur. Samsul, yang berdiri di samping Maya, hanya diam, menatap kosong ke arah sosok itu. Matanya tampak kosong, tak ada perlawanan, seolah ia sudah menyerah pada takdir yang sudah digariskan. Maya bisa merasakan kekosongan itu, dan itu menyakitkan. Pria yang ia cintai, yang dulu begitu penuh semangat, kini hanya tinggal bayangan yang tak lagi bisa ia kenali. Kenapa? Maya berbisik, hampir tak terdengar. Ia meraih tangan Samsul, berusaha membangkitkan sedikit harapan, meskipun hatinya tahu ini sudah terlalu jauh. Kenapa kamu tidak melawan? Kita bisa keluar dari sini, Samsul. Aku tidak akan membiarkan kita terjebak dalam perjanjian ini. Samsul perlahan menoleh ke arah Maya, ada kesedihan yang sangat dalam di matanya. Aku sudah berusaha, Maya. Tapi kamu tidak mengerti, suaranya serak, sudah tidak ada jalan keluar. Maya menggenggam tangan Samsul lebih erat, rasa takut bercampur dengan kepedihan yang mendalam. Tidak. Kamu tidak boleh menyerah. Kita harus mencari cara keluar, apapun itu. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam kegelapan ini. Tapi sosok hitam itu hanya tertawa, suara tawa yang seperti berasal dari lubang yang dalam, membuat Maya merinding. Kamu tidak bisa melawan takdir, Maya. Kamu sudah terjebak sejak awal. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian ini. Tidak ada yang bisa melawan kami. Maya merasa udara di sekitarnya semakin berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tercekik. Ia merasa tak berdaya, seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tapi dalam hati, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan, harapan. Tidak. Maya berteriak, kali ini suaranya lebih tegas.
Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan berjuang, apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, cahaya redup mulai muncul di ujung ruangan. Maya menoleh, dan ia melihat bayangan samar-samar di sana. Sosok itu perlahan mendekat, dan saat cahaya semakin terang, Maya bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seorang pria, berpenampilan biasa, tapi wajahnya terlihat sangat familiar. Maya, Samsul, pria itu memanggil dengan suara rendah, namun jelas. Maya hampir tidak mengenalnya, namun ada sesuatu dalam dirinya yang merasa pernah melihatnya. Sosok itu terus mendekat, dan akhirnya Maya bisa mengenali wajahnya. Itu adalah sosok yang pernah ia lihat dalam mimpi-mimpinya, pria yang seolah datang dari masa lalu. "Yes," pria itu berkata lagi, kali ini lebih dekat. "Aku datang untuk menolongmu." Maya merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Apakah ini mungkin? Apakah ia benar-benar melihat sosok itu? Apakah ini adalah jawaban yang ia cari? "Siapa kamu?" Maya bertanya dengan suara bergetar, tidak yakin apakah ia bisa mempercayai apa yang ada di depannya. "Aku yang akan membebaskanmu," jawab pria itu, matanya penuh dengan keyakinan yang kuat. "Aku bisa membantu kalian keluar dari sini." Samsul, yang semula terdiam, kini menatap pria itu dengan tajam. "Siapa kau? Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat ke arah Samsul dan menatapnya dalam-dalam. Ada rasa kedalaman dalam tatapan itu, seolah-olah ia mengenal Samsul lebih dari siapapun. "Kamu sudah membuat pilihan, Samsul. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Perjanjian itu tidak bisa dihindari begitu saja. Tetapi ada jalan keluar, jika kamu mau melepaskannya." Maya merasa bingung. "Apa maksudmu? Bagaimana cara keluar dari semua ini?" Pria itu menghela napas panjang, seolah berpikir sejenak. Jalan keluar itu ada, tapi itu bukan jalan yang mudah. Samsul harus memilih, antara mempertahankan kekayaannya dan segala yang ia inginkan, atau melepaskannya dan menjalani hidup biasa. Tetapi jika ia memilih untuk melepaskan, maka semua yang telah ia raih akan hilang begitu saja. Samsul terdiam. Wajahnya terlihat ragu. Maya bisa melihat kebingungan dan ketakutan yang jelas di matanya. Ia tahu, meskipun Samsul terlihat tenang, hatinya tengah berperang. Ia ingin melepaskan semuanya, tetapi harga yang harus dibayar begitu besar. Semua yang telah ia dapatkan, rumah, harta, kemewahan, akan hilang dalam sekejap. Tidak ada jalan yang mudah dalam hidup, Samsul, pria itu melanjutkan. Tapi ingat, kamu tidak bisa mempertahankan keduanya. Kamu tidak bisa terus hidup dengan mengorbankan orang lain. Samsul menggigit bibirnya. Maya bisa melihat betapa berat beban yang ada di pundaknya. Ia ingin berteriak, ingin meminta suaminya untuk segera mengambil keputusan, tetapi bibirnya terkunci. Pria itu menatap Samsul dengan penuh pengertian. "Hidupmu akan berubah, Samsul. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat, tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada kebahagiaan yang tulus." Di tengah keheningan itu, Maya meraih tangan Samsul, menggenggamnya erat. "Kita bisa melewati ini, bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Samsul menatap tangan Maya yang menggenggamnya, lalu perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa hatinya terhimpit, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk membebaskan diri dari kutukan itu, untuk kembali ke kehidupan yang sederhana, yang penuh cinta. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Perjanjian itu belum selesai, dan keputusan Samsul masih tergantung. Akan ada harga yang harus dibayar. Tetapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan yang menyinari jalan mereka. Apakah Samsul akan memilih untuk melepaskan segalanya demi kebahagiaan yang sejati? Ataukah ia akan terus terjebak dalam dunia yang gelap, mencari cara untuk mempertahankan kekayaan yang telah ia raih? Hanya waktu yang akan menjawab.
Maya memandang Samsul dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka berdiri di tengah kegelapan rumah tua itu, di hadapan sosok yang katanya bisa membawa mereka keluar dari perjanjian ini. Namun, segala yang mereka hadapi sekarang terasa begitu berat, seperti sebuah beban yang tidak bisa mereka pikul sendiri. Maya merasakan tubuhnya lelah, tak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka lewati, kini berada di ujung tanduk. Samsul berdiri terdiam, matanya kosong. Ia menatap pria yang datang untuk menawarkan jalan keluar, tapi sepertinya hatinya belum siap menerima kenyataan. Maya tahu, di balik ketenangannya yang tampak, Samsul sedang berperang dalam dirinya. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil dari perjanjian dengan jin hitam itu. Jika ia melepaskannya, semua akan hilang, rumah mereka, harta yang melimpah, bahkan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Apakah kamu yakin bisa menerima konsekuensinya, Samsul? Pria itu bertanya dengan suara datar, tetapi penuh dengan makna. Kamu tahu, perjanjian ini tidak akan berakhir tanpa pengorbanan. Samsul menarik napas panjang, kemudian menunduk. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih sekarang, jawabnya dengan suara bergetar. Semua yang kami miliki, semua yang telah aku perjuangkan, akan hilang begitu saja. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa semua itu. Maya memegang tangan Samsul dengan erat. Tapi kamu sudah melihat apa yang terjadi, Samsul. Kehidupan kita sudah berubah. Ini bukan hanya soal kekayaan lagi, ini tentang kita. Tentang hidup kita yang semakin hancur karena perjanjian ini. Aku tahu, mungkin ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus membuat pilihan. Jika kita terus mengikuti jalan ini, kita hanya akan tenggelam lebih dalam. Samsul menatap Maya dengan mata yang penuh ketakutan, tetapi juga ada rasa penyesalan yang mendalam. Aku tahu, Maya. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu aku sudah terperangkap dalam hal ini. Tetapi jika aku melepaskannya, apakah kita masih bisa kembali seperti dulu? Aku takut, Maya, aku takut kita akan kehilangan segalanya. Maya menggenggam tangan Samsul lebih erat. Kita tidak akan kehilangan segalanya. Kita mungkin kehilangan harta, tetapi kita masih memiliki satu sama lain. Kita masih bisa memulai kembali, dari awal. Apa yang lebih penting, kekayaan atau kebahagiaan kita? Samsul terdiam, matanya tertunduk, seolah berpikir keras. Ada perang batin yang sangat besar di dalam dirinya. Maya tahu betul apa yang dirasakan suaminya. Ia tahu betapa besar godaan untuk tetap bertahan dengan kekayaan yang telah mereka raih. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka terus terjebak dalam lingkaran ini, mereka tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sosok pria yang berdiri di belakang mereka, yang menawarkan jalan keluar, tetap diam, mengamati setiap gerakan mereka. Ia tahu, keputusan ada di tangan Samsul. Ia hanya bisa memberi kesempatan, namun keputusan akhir ada di diri Samsul sendiri. Kamu harus memilih, Samsul, pria itu berkata dengan tegas. Kekayaan atau kebahagiaan. Hanya ada dua jalan. Kamu harus meninggalkan satu, jika kamu memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tidak ada jalan tengah. Samsul menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Aku tidak ingin menyakiti Maya. Aku tidak ingin dia menderita. Maya menatap Samsul, dan kali ini, ia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam mata suaminya. Ada cahaya kecil yang mulai muncul, sebuah harapan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain, Samsul. Aku selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, harta itu tidak penting. Yang penting adalah kita. Kita bersama, kita bisa melewati semua ini. Samsul mengangguk perlahan, tapi masih ada keraguan yang tergambar jelas di wajahnya. Ia tahu, keputusan yang ia buat malam ini akan mengubah segalanya. Ia akan melepaskan kekayaan yang telah mengikatnya dalam perjanjian dengan jin hitam itu,
atau ia akan mempertahankan semuanya dan terus hidup dalam ketakutan, dihantui oleh kutukan yang tak bisa ia hindari. Akhirnya, Samsul menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Maya. Matanya basah, penuh dengan air mata yang menahan diri. Aku memilih kamu, Maya, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku memilih kita. Aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita bebas. Maya merasa hatinya terhimpit oleh kata-kata itu, namun juga lega. Samsul akhirnya memilih untuk melepaskan perjanjian itu, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki, tetapi mereka akan mendapatkan kebebasan yang sejati, kebebasan dari kutukan yang menghantui hidup mereka. Pria yang berdiri di belakang mereka mengangguk perlahan. Pilihanmu sudah diambil, Samsul. Ingat, tidak ada jalan yang mudah, dan tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Tetapi, kamu telah membuat keputusan yang benar. Maya meraih tangan Samsul dan menggenggamnya erat. Mereka saling menatap, dan di mata mereka, ada harapan baru yang tumbuh. Meskipun jalan mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Tidak ada yang lebih penting dari itu, keberanian untuk memilih dan hidup dengan konsekuensinya. Namun, pria itu masih berdiri diam di tempatnya, mengamati mereka dengan mata yang penuh makna. Ia tahu bahwa Samsul dan Maya telah memilih jalan mereka, tetapi harga yang harus mereka bayar masih belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus mereka hadapi. Perjalanan mereka belum berakhir. Samsul dan Maya berdiri di depan pintu rumah yang gelap itu, menatap ke arah pria yang telah memberikan mereka jalan keluar dari perjanjian yang mengikat hidup mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Meski mereka telah memilih untuk melepaskan segala kekayaan yang mereka raih, dan meski mereka telah berjanji untuk menjalani hidup baru bersama, ada perasaan aneh yang menggelayuti hati mereka. Sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pria itu tetap diam, matanya tidak menunjukkan ekspresi. Hanya ada kesan bahwa ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Samsul merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah perasaan yang mengganggu di dalam dirinya. Semua ini terasa terlalu cepat. Semua terasa seperti sebuah permainan yang tidak ada habisnya. Ada yang masih belum kamu katakan, kan? Samsul akhirnya membuka suara, meski suara itu terdengar sedikit ragu. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang kosong. Kamu pikir perjanjian itu hanya akan berakhir dengan keputusanmu, Samsul? Tidak ada yang bisa menghapus semuanya begitu saja. Harga yang harus dibayar tidak semudah itu. Maya yang berdiri di samping Samsul, merasa tubuhnya semakin dingin. Ia merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Kami sudah memilih. Kami melepaskan semuanya. Itu berarti kami sudah selesai, bukan? Pria itu menggelengkan kepala perlahan, ekspresinya datar. Tidak, Maya. Setiap keputusan selalu memiliki konsekuensinya sendiri. Kamu berdua memilih untuk melepaskan kekayaan itu, dan keputusan itu datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kamu bayangkan. Samsul merasa tubuhnya lemas. Apa maksudmu? Apa yang harus kami bayar? Kami sudah kehilangan semuanya. Kami sudah memilih untuk hidup biasa. Kami tidak mau lagi dengan harta dan kekayaan itu. Apa lagi yang kamu inginkan? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memberi waktu bagi mereka untuk menyadari kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, perlahan ia membuka mulutnya. Harta bisa hilang, Samsul, tetapi jiwa yang terperangkap dalam perjanjian ini tidak bisa dibebaskan begitu saja. Kamu telah membuat pilihan untuk menghapus semua kekayaan yang ada, tetapi ada yang lebih dalam yang terikat pada jiwamu. Perjanjian dengan jin hitam itu tidak hanya soal harta, tapi juga jiwa yang telah terikat di dalamnya. Maya merasa udara di sekitarnya semakin berat. Jadi, kami tidak bisa bebas? Tanyanya, menahan rasa takut yang semakin mencekam. Apa yang kamu katakan?
Apa yang kami harus bayar lebih dari ini? Pria itu menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah menilai apakah mereka siap untuk menerima kenyataan ini. Harga yang harus dibayar adalah nyawa, Maya. Jiwa yang telah terikat pada perjanjian ini harus membayar dengan darah. Itu adalah aturan yang tidak bisa diubah. Maya merasa tubuhnya kaku. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Suara pria itu terdengar semakin dalam, seolah datang dari kegelapan yang tak terjangkau. Kamu pikir ada cara untuk menghindari takdir? Perjanjian ini sudah terjadi, dan tak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Samsul menatap pria itu dengan penuh kebingungan yang bercampur dengan ketakutan. Tapi, kami sudah memilih. Kami sudah menyerahkan segalanya. Kami sudah berjanji untuk hidup biasa. Pria itu melangkah lebih dekat, dan meskipun langkahnya tidak terdengar, Maya merasa tubuhnya semakin terhimpit. Kamu tidak mengerti, Samsul. Kekayaan itu bukanlah tujuanmu. Itu hanya sebuah jalan. Jalan menuju keputusan yang lebih besar. Jin hitam itu bukan hanya mencari harta, dia mencari jiwa yang terperangkap dalam keinginan dan ambisi. Dan sekarang, giliran kalian untuk membayar. Samsul menarik napas panjang, dan dalam keheningan yang membekap, ia akhirnya berkata, "Apa yang harus kami lakukan?" Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada satu jalan yang tersisa," jawabnya, suaranya lebih tenang. "Kamu harus memilih, Samsul. Jika kamu benar-benar ingin bebas, kamu harus melepaskan apa yang ada dalam dirimu, bukan hanya kekayaan, tetapi juga ambisi, keserakahan, dan keinginan yang mengikat jiwamu. Hanya dengan begitu, kamu bisa bebas." Samsul merasa tubuhnya bergetar. "Dan itu berarti?" "Berarti kamu harus memilih untuk mengorbankan hidupmu," kata pria itu pelan, setiap kata-katanya terasa seperti pedang yang menembus jiwa. "Bukan hanya harta, bukan hanya hidupmu, tapi seluruh yang ada dalam dirimu yang terikat oleh perjanjian itu." Maya terdiam, mulutnya terasa kering. "Jadi, Samsul harus mati?" tanyanya, suara itu hampir tidak keluar, teredam oleh rasa takut yang semakin menggelayuti hatinya. Pria itu mengangguk, "Ya, itu satu-satunya jalan. Jika kamu benar-benar ingin membebaskan dirimu dan Maya, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Itu adalah harga yang harus dibayar." Samsul menatap pria itu dalam diam, matanya penuh dengan keputusasaan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, perjanjian ini memang mengharuskan pengorbanan. Tetapi apakah ia siap untuk mengorbankan dirinya sendiri? Ia tidak tahu. Namun, ada sesuatu yang lebih besar di dalam hatinya. Sesuatu yang lebih dari sekedar hidup yang nyaman. Sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan yang ia miliki. Maya meraih tangan Samsul dengan erat. "Aku tidak ingin kamu melakukan ini, Samsul. Tidak ada yang lebih penting dari hidupmu. Aku tidak bisa kehilanganmu." Samsul menatap Maya, dan dalam tatapan itu, ada keputusan yang mulai terukir di dalam hatinya. Ia tahu, ia harus memilih. Jika ada satu hal yang ia pelajari selama ini, itu adalah bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengejar kekayaan. Lebih dari sekadar memenuhi keinginan. Dan jika harus mengorbankan dirinya untuk kebebasan yang sejati, ia siap. "Jika ini harga yang harus dibayar, aku akan menerima," Samsul berkata dengan suara tegas, meskipun hati dan jiwanya terasa berat. "Aku memilih untuk bebas. Aku memilih untuk melepaskan semuanya. Jika aku harus mengorbankan diriku untuk itu, maka aku akan melakukannya." Maya menatapnya, air mata mulai mengalir. "Aku tidak siap, Samsul. Aku tidak siap hidup tanpamu." "Jangan khawatir, Maya," Samsul berbisik, "kita akan bebas. Kita akan selalu bersama, meskipun jalan kita berakhir berbeda." Dengan kata-kata itu, perjanjian yang telah mengikat hidup mereka selama ini akhirnya membawa mereka pada ujung yang tak terelakkan. Tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang telah digariskan. Samsul dan Maya harus menerima harga yang harus dibayar.
Perjalanan mereka berakhir dengan sebuah keputusan yang tak terduga. Namun, perjanjian ini mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang bisa benar-benar bebas tanpa mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Tamat.